Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Di video kali ini saya akan coba mensimulasikan jalur instalasi listrik rumah dan juga pembagian grupnya untuk rumah dengan langganan PLN 450 VVA ya. Atau biasanya ini di rumah dengan tipe bangunan yang tipe 21 yang terdiri dari teras ya, kemudian ada sebuah kamar tidur, sebuah ruang tamu, sebuah kamar mandi dan juga ada dapur di bagian belakang. Dan biasanya ya KWH meternya itu ditaruh di teras dengan MCB PLN-nya tuh MCB 2 ampere. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu nih langganan PLN di rumah teman-teman tuh berapa VA, itu saya telah buat videonya dan linknya akan saya taruh di pojok kanan atas video ini. Teman-teman bisa klik aja link tersebut. Kemudian untuk pembagian titik lampunya dulu deh. Untuk titik lampunya saya letakkan di sini ya. Jadi di teras 1, kamar tidur 1, ruang tamu 1, dapur 1, dan kamar mandi 1 ya. Masing-masing ruangan ada sebuah lampu. Dengan saklar untuk di teras itu ada, untuk yang mengontrol lampu yang di teras dan juga lampu di ruang tamu, itu ada saklar ganda yang saya taruh di depan ruang tamu, di bagian depan dari ruang tamu. Kemudian ada saklar tunggal ya, yang digunakan untuk mengontrol lampu yang ada di kamar tidur. Dan juga untuk lampu yang di kamar mandi dan yang di dapur, itu saya kontrol dengan saklar ganda yang saya taruh di sini ya, di bagian belakang ruang tamu. Teman-teman juga bisa sebenarnya taruh di sini ataupun di depan kamar mandi ini. Kemudian untuk stop kontaknya saya taruh ada 3 ya. Yang pertama itu di kamar tidur 1, kemudian di ruang tamu 1, dan juga di dapur 1. Dan untuk titik-titik instalasi ini saya bagi menjadi 2 grup ya. Grup pertama itu adalah grup untuk penerangan atau grup 1 ya. Yang ini ya teman-teman yang kelap-kelip ya, termasuk lampu dan juga saklarnya. Kemudian untuk grup yang kedua itu adalah grup stop kontak yang ada 3 ini ya. Nah, untuk pembagian grupnya itu nanti akan saya bagi di sini ya teman-teman, di MCB box yang saya taruh di ruang tamu pastinya. Ini untuk incomingnya itu saya taruh ya ILCB atau RCCB ya. Kemudian untuk outgoingnya saya pakai MCB ya. Ini kalau kita dekatkan seperti ini ya. Jadi incomingnya ini saya pakai RCCB ya. Ini sebenarnya paling benar disebut RCCB ya teman-teman. Cuman ini udah terlanjur nih di Indonesia nih lebih familiar dengan istilah ILCB ya. Sebenarnya paling benar RCCB. Nanti saya jelaskan di next video kenapa bisa begini. Kenapa lebih tepat disebut RCCB dibanding ILCB. Cuman gak apa-apa, untuk nanti di video-video saya sebutnya ILCB arus ya. Karena RCCB itu adalah ILCB arus. Ada juga ILCB tegangan ya. Nanti deh untuk lebih jelasnya ada di video tersendiri perbedaan ILCB dan RCCB. Oke, untuk incomingnya ini saya pakai ILCB arus atau RCCB dengan spesifikasi ratingnya 25 ampere. Kemudian untuk proteksi terhadap arus bocornya 30 mA. Artinya ini melindungi manusia dari bahaya kesetrum. Untuk outgoingnya saya pakai MCB 6 ampere ya, untuk yang penerangan. Kemudian yang untuk yang stop kontak juga 6 ampere. Ya, ini mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Ini sumbernya pakai 2 ampere yang dari PLN. Kenapa yang di cabangnya pakai 6 ampere ya? Nah, jadi gini ya teman-teman. Pertimbangan pertama karena untuk merek SCH ya, yang kualitasnya lumayan bagus tapi harganya cukup murah. Merek SCH ini dia MCB yang 6 ampere itu lebih murah dibandingkan MCB yang 2 ampere. Makanya di sini saya pakai yang lebih murah aja ya. Yang lebih murah. Terus juga yang paling penting adalah gini ya teman-teman, kabelnya. Kabel setelah MCB ini harus dengan KHA yang di atas 6 ampere ya. Di sini saya pakai kabel yang diameternya 2,5 mm persegi. Untuk penerangan 2 core kali 2,5, sedangkan untuk stop kontak yang ini 3 core kali 2,5 karena ada groundingnya ya. Intinya seperti itu teman ya. Jadi saya pernah membuat tentang pembahasan tentang grouping MCB, linknya ada di pojok kanan atas video ini ya. Intinya jauh lebih baik bebannya dihitung, tapi untuk langganan PLN 450 VA dan 900 VA itu saya sarankan pakai MCB yang 6 ampere aja ya, walaupun MCB PLN-nya 4 ampere. Yang penting kabelnya itu harus kabel yang KHA-nya cukup besar, yaitu pakai kabel yang 2,5 mm persegi. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini ya kita akan coba lihat tarikan kabelnya ya.
kita rapihin dulu nih ya untuk view-nya. Nah, yang pasti dari PLN tuh biasanya kabel fase dan netral aja yang masuk ke KWH meter ya, nggak ada kabel ground. Kabel warna merah, kabel fase, warna biru adalah kabel netral. Kemudian dari KWH meter ke MCB ya, MCB box milik kita. Ini kita pakai kabel 3 core 2,5 seperti ini ya. Warna hijau ini adalah kabel ground dihubungkan ke busbar grounding atau ke terminal grounding, yang mana nantinya terminal grounding ini juga akan dihubungkan ke titik grounding ya, dengan cara ngebuatnya itu dengan menancapkan batang tembaga ke tanah ya, sehingga didapatkan hambatan yang diinginkan ya di bawah 5 ohm atau 2 ohm. Untuk perumahan di bawah 5 ohm juga nggak apa-apa. Kemudian kabel fase dan netral ya. Kabel netral ini masuk ke ILCB arus atau ke RCCB ya. Kabel fasenya juga, dan masuknya itu harus dari atas ya. Jadi kalau si RCCB ini ya, itu incomingnya harus masuk dari atas, outgoingnya dari bawah. Sedangkan kalau MCB ini boleh dari atas atau dari bawah. Oke, sedangkan kabel netralnya juga dan fasenya ini juga nggak boleh kebalik. Biasanya ada simbol huruf N di sini. Ini lupa saya tulis ya. Tapi biasa kabel netral masuk ke terminal yang ada huruf N-nya, kabel fase ke terminal yang polos. Kemudian untuk keluaran dari kabel netral ya, dari ILCB atau RCCB ini kita hubungkan ke busbar netral. Sedangkan keluaran dari si ILCB ini yang fasenya itu kita hubungkan ke sini ya teman-teman, ke MCB ya, MCB pertama dan MCB kedua ya. Ini MCB yang penerangan dan ini MCB stop kontak. Ya, kemudian kita akan coba hubungkan instalasi penerangannya. Oke. Jadi MCB yang dipakai untuk grouping penerangan adalah MCB yang di tengah ini ya teman-teman ya. Ini kita ambil kabel 2 core kali 2,5 ya untuk kabel fase dan netral. Kabel utamanya seperti ini. Nantinya kita akan hubungkan ya, untuk kabel netral bisa langsung masuk ke titik lampu, sedangkan kabel fasenya harus melalui saklar dahulu ya. Nanti saya bedakan ya, kabel yang menuju ke saklar warnanya itu merah, sedangkan yang keluar dari saklar yang menuju ke lampu itu warnanya merah jambu ya. Kita coba untuk yang saklar ganda ini dulu ya, yang digunakan untuk mengontrol lampu yang di teras dan lampu di ruang tamu ya. Oke, sebelumnya kita buka dulu bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk yang untuk saklar yang mengontrol lampu teras dan ruang tamu ya, ini kita hubungkan ya dari kabel fase ini dari sumber ya ke sini ke terminal incomingnya ya, terus kita jumper ke terminal incoming yang sebelahnya. Nah, untuk keluaran untuk lampu yang teras ini kita ambil dari yang sebelah kanan aja seperti ini ya. Ini saya kasih warna merah jambu. Artinya apa? Artinya kabel ini bisa dikontrol oleh saklar ya, bisa meng-on-off-kan lampu ya. Nah, kemudian untuk kabel netralnya langsung kita ambil dari jalur utama seperti ini. Kemudian untuk lampu yang di ruang tamu ya sama ya, dari outgoing si saklar ganda ini ya, ini kita ambil kabel 2,5 juga nggak apa-apa ya. Ini ke titik ke fitting lampu ya. Kemudian kabel netralnya juga seperti ini. Oke, kemudian kita akan coba untuk yang ini aja nih, yang kamar tidur ya teman-teman. Sama, dari jalur utama kita masukkan ke saklar tunggal seperti ini. Kemudian dari saklar tunggal keluarannya kita hubungkan ke titik lampu. Kemudian kabel netralnya ini langsung aja ke titik lampu ya. Kemudian untuk saklar ganda yang di sini ya teman-teman ya, yang digunakan untuk mengontrol lampu di kamar mandi dan lampu di dapur ya. Ini dari kabel utama kita hubungkan ke bagian incoming dari saklar, kemudian di jumper ke saklar yang di sebelahnya ya. Kemudian keluarannya kita masukkan ke masing-masing lampu. Ini ke lampu dapur yang satu lagi ke lampu dari kamar mandi. Kabel netralnya langsung aja ya, nggak usah melalui saklar seperti ini. Jadi ini penampakan untuk grup pertama ya teman-teman, grouping instalasi penerangan ya. Untuk grup yang kedua yaitu yang ini ya teman-teman ya, yang si stop kontaknya ya. Ini supaya lebih mudah ya, si grup pertamanya kita hilangin aja dulu, kita potong di sini seperti ini ya. Untuk grouping yang kedua ya, ini dari si MCB 6 ampere yang untuk stop kontak. Kalau yang di grup penerangan kita pakai kabel 2 core 2,5, sedangkan untuk MCB yang stop kontak kita pakai kabel 3 core kali 2,5 ya. Warna merah kabel fase, warna hijau kabel grounding, dan warna biru kabel netral.
ya. Ini kita hubungkan ke titik-titik dari stop kontak, dan kita lihat dulu bagian belakangnya seperti ini untuk stop kontaknya. Ini langsung aja ya teman-teman ya, ke 3 titik ini ya. Untuk stop kontak yang di sini dulu nih, misalkan yang di dapur ya. Ini kabel fase, netral, dan ground itu kita hubungkan ke titik stop kontaknya. Untuk yang groundingnya biasanya di bagian tengah. Kemudian untuk stop kontak yang di ruang tamu juga sama, tinggal kita jumper seperti ini ya. Dan juga untuk stop kontak yang ada di kamar tidur ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya lebih gampang untuk instalasi stop kontak karena kita nggak usah tarik-tarik kabel yang seperti ke lampu, masuk ke saklar dulu, kemudian balik lagi ke lampu, netralnya langsung. Sedangkan untuk yang stop kontak ini tinggal langsung aja ya teman-teman, tinggal langsung aja dialirkan dari grouping MCB ke titik instalasi stop kontaknya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini grouping yang pertama, ini grouping yang kedua ya. Ini grup 1 ya. Ini digabung grup 1 dan 2. Dan oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Simulasi jalur instalasi listrik langganan 450 VA ya, langganan PLN 450 VA dengan menggunakan incoming ILCB atau RCCB. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.